Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Dimas Hermawan dari kelas 12 MIPA 2 SMA Negeri 1 Pangandaran. Langsung saja ya, pada pertemuan kali ini saya akan membuat video ataupun uji coba ataupun praktikum mengenai serbuk. Ya, serbuk ini apa namanya, daun kelor. Ini cukup wangi ya, daun kelor. Sebelum ke perkenalan dulu ya, perkenalan bahan dan alat, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu daun kelor. Ya, daun kelor kalau di orang Sidamuli ya, ngomong-ngomong kalau di orang Sidamuli itu buat obat tradisional, obat herbal. Ataupun ada yang menyebut kalau ada orang yang lagi sekarat, bisa dibilang gitu ya, kita ini cepret keirin ya gitu, kita cepretin ke mukanya, itu insya Allah bisa jadi sembuh ataupun bisa jadi meninggal sekalian. Itu kalau ada kayak apa ya, budaya lah gitu, budaya di Sidamuli katanya kayak gitu. Tapi secara kimiawi pun daun kelor ini ada zat-zat kimia yang terdapat pada daun kelor. Maka dari itu saya akan membuat serbuk daun kelor ya. Ada pun bahan yang pertama ya pasti daun kelor, ada alatnya yaitu blender, ada juga saringan, ada juga sendok, mangkok, dan saringan aluminium, dan ada juga kertas pulpen untuk kita membuat hasil laporan uji coba pada kali ini, gitu ya guys. Oke, untuk membersihkan waktu ya teman-teman sekalian, langkah pertama itu kita siapkan daun kelor yang sudah dipetik dari pohonnya. Ini kita saya sendiri ngambil dari tetangga ya, tapi nggak nyolong sih, ngambil minta. Nah, baik. Kalau sudah daun kelor kita ini, kita langsung pretilin. Apa ya bahasa Indonesia itu pretilin tuh? Di kayak gini lah pokoknya, lihat tuh. Lihat ya. Kita pisahin antara tangkai ini, daun sama daunnya, kita pretilin. Kita simpan ke dalam ini apa, tampan namanya kalau bahasa Indonesia. Kalau di ini mah tampil lah gitu. Kalau bahasa Sidamuli mah kayak gitulah intinya. Baik. Ini semua kita pretilin terlebih dahulu. Ada yang mau bantu silakan langsung datang ke rumah Sidamuli ya. Soalnya saya nggak punya pasangan, jadi saya harus belajar mandiri. Bukan lebih ya, beda sekolah. Beda sekolah ya guys. Diam dulu. Oke, langsung semuanya kita pretilin. Ini kita bisa juga kalau yang mudanya, daun muda kita bisa diangin, apa diangin itu ya, di sayur itu enak. Ini wangi baunya, bisa kayak daun katuk. Nah, daun katuk itu sama sejenis kayak daun kelor, bisa di sayur, bisa diangin dan lain sebagainya. Baik, langkah selanjutnya teman-teman sekalian, setelah kita pisahkan dari tangkai daun sama daun yang sudah terpisah, langkah selanjutnya kita cuci terlebih dahulu daun kelornya. Baik. Nah, ini dia daun kelor yang sudah kita bersihkan lalu kita jemur, tapi tidak terlalu kena sinar matahari, ataupun kita di halaman teras rumah aja ya teman-teman. Kita tunggu sampai daun kelornya tuus, nanti kita haluskan dengan menggunakan blender. Nah, ini daun kelor yang kita jemur tapi tidak di bawah sinar matahari, kurang lama sekitar 2 harian ya guys. Soalnya kalau kita jemur langsung di bawah sinar matahari, itu akan merusak kandungan gizi ataupun nutrisi yang terdapat dalam daun kelor tersebut gitu ya. Kita tunggu 2 hari, kita tinggalkan seperti kita tinggalkan dia yang sudah tidak mempunyai perasaan, anjay. Jadi langkah selanjutnya setelah kemarin kita melakukan proses penjemuran kurang lama selama 3 hari atau 4 hari, dikarenakan kemarin cuacanya agak hujan, jadi agak lama juga ya pengeringnya. Ini sampai ke kedengar suara ngeriik gitu ya guys, teman-teman semuanya. Langkah seterusnya kita masukkan ke dalam blender untuk menghaluskan daun kelor tersebut. Kita masukkan jangan banyak-banyak, secukupnya ini aja ya. Ini kita tutup.
Kemudian kita masukkan ke dalam blender. Jangan lupa colokin listriknya dan nyalakan blendernya. Jadi setelah kita kelihatan serbuk daun sudah agak lembut, nah, kita angkat, kemudian kita masukkan ke dalam saringan atau ayakan supaya bisa memisahkan antara yang sudah lembut dan nanti yang belum lembut kita masukkan lagi dan di blender lagi supaya bisa lebih beres. Kita ayak-ayak terlebih dahulu. Nah, ini tepung ataupun serbuk daun kelor yang sudah lembut dan sudah kita ayak, dan ini yang masih kita terlihat serbuknya kasar. Nanti kita masukkan lagi ke dalam blender dan kita blender lagi sampai lembut ya. Ya teman-teman semuanya, alhamdulillah langkah demi langkah akhirnya saya sendiri bisa menghasilkan suatu produk ataupun suatu hasil praktikum, suatu uji coba yang saya lakukan, yaitu serbuk daun kelor. Nah, sebelum saya tutup video kali ini ataupun saya akan sedikit mengasih hasil uji coba saya gitu ya. Jadi daun kelor itu memiliki kandungan protein 19 sampai dengan 29% serat dan 16 sampai 24% itu lemak, karbohidrat, mineral, kalsium, magnesium, fosfor, besi, sulfur, asam oksalat. Ataupun ada vitamin A, vitamin B atau disebut kolin. Vitamin B1 limen, vitamin B2 riboflavin, vitamin B3 vitamin C dan vitamin E. Jadi kandungan yang terdapat pada daun kelor ataupun serbuk daun kelor itu sangat banyak ya teman-teman nampaknya. Adapun mengandung isotiosinat ya. Itu merupakan zat kimia yang merupakan zat anti peradangan, sehingga tumbuhan ini dipercaya dapat membantu meredakan peradangan yang terjadi di tumbuhan. Mengandung berbagai senyawa seperti senyawa fenolik. Nah, ini ada zat kimia yaitu senyawa fenolik yang terdapat ataupun terkandung dalam suatu serbuk daun kelor ataupun daun kelor itu sendiri, yaitu senyawa fenolik ya. Ada juga flavonoid, beta karotin, zeaxanthin, tain, dan lutein. Jadi masih banyak senyawa-senyawa lain yang terkandung ataupun terdapat pada daun kelor tersebut ini. Nah, ada juga ya, serbuk daun kelor ini sangat bagus ya, manfaatnya gitu ya. Sangat bagus untuk meningkatkan energi dan stamina. Jadi ini untuk bisa menambahkan energi dan stamina kita gitu ya dalam kehidupan sehari-hari ya gitu ya teman-teman. Serta meningkatkan konsentrasi. Selain itu bubuk hijau ini dapat membantu menurunkan berat badan. Nah, saya sendiri juga ya dulu sempat memproduksi daun kelor ya teman-teman. Ini sedikit cerita. Saya kan berat badan agak lumayan gitu, bisa dibilang dari postur tubuh ya. Dulu saya sempat memproduksi daun kelor itu dengan cara diseduh, ataupun ada juga dengan cara kita memasukkan serbuk daun kelor ini ke dalam suatu kapsul gitu. Nanti kita konsumsi 3 hari sekali ataupun 2 hari sekali, jangan kebanyakan. Itu bisa ke badan tuh ada efeknya gitu, ada efek enak gitu teman-teman. Saya sendiri sudah merasakan dan saya juga sendiri sudah mencobakannya gitu. Ada juga vitalitas yang cukup untuk mengurangi kebutuhan makanan serta bisa meningkatkan tingkat energi. Itu tadi pada poin pertama, daun kelor itu bisa meningkatkan energi dan stamina kita gitu ya teman-teman. Jadi manfaat yang terdapat daun kelor ini sangat banyak bagi kehidupan sehari-hari, bagi kita dalam kesehatan, bagi kita dalam untuk stamina, energi dan sebagainya. Daun kelor juga mengandung senyawa aktif flavonoid yang berfungsi sebagai antioksidan. Yang tadi saya sebutkan, yaitu senyawa ataupun yang aktif gitu ya, yaitu senyawa flavonoid yang berfungsi sebagai antioksidan untuk membantu menetralisir dan menstabilkan radikal bebas sehingga tidak lagi merusak sel-sel dan jaringan sehat. Nah, yang dimaksud itu, jadi
senyawa flavonoid itu bisa sebagai antioksidan gitu ya, antioksidan. Nah, perlu kita ketahui ya, jadi antioksidan yang terdapat dalam daun kelor ini yaitu flavonoid gitu ya. Kemarin sempat ada yang bertanya itu pada diri sendiri, apa antioksidan yang terdapat dalam daun kelor ya. Itu sudah terjawab dan saya sudah mencari referensi dari Google, dari YouTube, dari orang-orang tertentu dan sebagainya gitu ya. Mungkin cukup sekian ya video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya lakukan bisa bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri dan umumnya bagi kita semua, bagi kalian semua gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa saksikan ataupun jangan lupa ikuti keseruan bersama Dimas Hermawan dari kelas 12 IPA 2. Bye bye, kita sehat semua, salam kesenangan. Nah,